Geger, Prabowo diwajibkan pecat Gibran. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Ngeri, orang ini wajibkan agar Gibran dipecat. Alasannya apa? Kita simak penjelasannya sampai selesai biar tidak gagal paham. Follow. Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Video saya sebelumnya memecat Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik. Yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan wakil presiden. Menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden. Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Demokrasi, dolat rakyat, dibajak duitokrasi, dolat uang. Stefan Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan bahwa demokrasi sering tidak roboh oleh satu tsunami besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga. Lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi manipulasi putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura. Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang. Putusan MK nomor 90, putusan dari paman Usman untuk ponakan Gibran adalah cawe-cawe nyata paling merusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Putusan itu meluluh lantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Maka memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya perlu, tetapi wajib. Sebagai penebusan dosa kolektif bangsa yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana cara memecat Gibran? Pertama, secara yuridis tentu prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku. Pendapat atau pendakwaan politik di DPR, penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi, PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan londo ireng Gibran bin Jokowi. Persoalan terbesar justru yang ketiga, etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, "Hidup Jokowi!" Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Ingat, Gibran menjadi wakil presiden, fondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu, semua harus didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka. Semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang, sebagai nakhoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo. Saya tetap berpandangan, membiarkan wakil presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Membiarkan wakil presiden raka bukan hanya masalah bagi presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa. Ingat, Pak Prabowo, londo ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam. Musuh dalam selimut politik sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring sejalan. Sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Beri komentar terbaik kalian.